Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Ibu sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Pernah sehat, Bu? Sehat, Bu. Kantong ada sehat, Bu. Kantong ada sehat sama ya. Oke, jadi fokus dulu ya. Sebelum absen sudah. Sebelum absen, jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini itu mempelajari siswa diharapkan menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Belanda serta menyajikan cerita sejarah perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Belanda. Selanjutnya capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan memahami latar belakang perlawanan rakyat Makassar, strategi dan jalannya perlawanan rakyat Makassar serta dampaknya terhadap perjuangan Indonesia melawan VOC. Sedangkan model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini itu linguistik. Dengan langkah-langkah Ibu akan menyiapkan tongkat berupa spidol. Yang kedua, menyiapkan materi pokok yang akan dipelajari, dan guru memberikan tongkat kepada siswa. Setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan nanti, dan kita akan melakukan game dengan musik ya. Sebelum kita mulai, ada yang ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang perlawanan. Minggu kemarin. Ada yang ingat? Perlawanan sebelumnya itu bangsa Indonesia melawan bangsa Portugis dan Spanyol ya. Belum. Bisa dilihat gambarnya? Ada yang tahu siapa? Siapa tuh? Apa hubungan Sultan Hasanuddin dengan perlawanan rakyat Makassar? Ada yang tahu nggak? Iya. Bisa. Jadi Bu jelaskan sedikit ya tentang Gua Talong. Jadi Makassar sekarang dikenal sebagai ujung pandang, merupakan pusat kekuasaan Kesultanan Gua Talong yang kuat dan makmur di Sulawesi Selatan. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang penting dengan aktivis perdagangan yang ramai, melibatkan banyak bangsa termasuk pedagang dari Arab, Tiongkok, dan India. Eropa. Kekayaan dan kekuasaan Makassar menarik perhatian VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah ini pada masa itu. Jadi sekarang kita masuk ke latar belakangnya.
Mengapa VOC datang? VOC dengan segala bentuk ketamakan dan keserakahannya saat ini sangat ingin menguasai pelabuhan Sombang Apu serta menerapkan monopoli perdagangan. VOC berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Goa dengan cara melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombang Apu. Perlawanan rakyat Makassar melawan VOC juga didukung oleh beberapa faktor. Ada yang tahu faktor apa saja? Ada yang tahu faktor apa saja? Saingan dagang, kerajaan Guatalur. Ya, salah satunya itu adalah persaingan dagang. Kerajaan Guatalo merupakan pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia, menjadi saingan berat VOC dalam memperebut keuntungan dari perdagangan rempah-rempah pada masa itu. Sampai materi yang tadi ada yang dipertanyakan atau paham? Oke, selanjutnya kronologinya. Awal mula konflik, ketegangan antara Makassar dan VOC meningkat seiring dengan semakin agresifnya upaya VOC untuk mengendalikan perdagangan di kawasan itu pada tahun 1660-an. Dan VOC mulai melancarkan serangan militer untuk memaksa Makassar tunduk pada kekuasaan mereka. Sultan Hasanuddin yang pada saat itu naik tahta pada 1653 menolak kekerasan tubuh VOC yang dikenal sebagai penguasa yang gagah, berani, dan memiliki visi yang menjaga kedaulatan serta kemerdekaan Makassar. Dan serangan awal pada tahun 1666 sampai 1667, VOC juga melancarkan serangan pertama yang bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lokal yang bermusuhan dengan Makassar. Yang kedua yaitu masuk ke perjanjian Bungaya. Ada yang tahu nggak isi perjanjian Bungaya? Membagi wilayah, pembagian wilayah. Ya, pembagian wilayah satu ya. Jadi pada tahun 1667 Makassar dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Perjanjian ini sangat menguntungkan VOC dan merugikan Makassar pada saat itu. Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan beberapa wilayah strategi dan mengizinkan VOC membangun benteng di wilayah Makassar. Dan terakhir pada tahun 1667 sampai 1669. Meskipun sudah ada perjanjian Bungaya pada saat itu, Sultan Hasanuddin dan rakyat Makassar tidak bergerak. Siapa itu? Ya. Silent dulu ya, kita fokus dulu ya. Ya, Bu. Baik. Jadi perlawanan terhadap VOC. Melawan ini mencapai puncak pada tahun 1667. 69 tahun ketika VOC melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan benteng utama Makassar, benteng Sombang Apu. Setelah pertempuran yang sangat sengit, VOC berhasil merebut benteng tersebut pada tahun 1669. Kita masuk ke dampak. Kekalahan di benteng Sombang Apu menandai berakhirnya kekuasaan Sultan Hasanuddin dan Kesultanan Guatalo sebagai kekuasaan besar di Sulawesi Selatan. Hasanuddin dipaksa turun. Suaranya diam dulu ya. Sultan Hasanuddin dipaksa turun tahta dan mengasingkan diri pada 12 Juni 1672. Jadi tadi penjelasan Ibu sudah paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham,
akan kasih spidol. Spidol ini nanti dari yang pertama berurutan bergiliran dioper ke teman yang samping, dan kalau spidolnya berhenti pada saat lagu dihidupkan, dimatikan, dia akan menjawab pertanyaan dari itu. Baik, Bu. Berapa pertanyaannya, Bu? 7. Pertanyaan 4 ya. Sudah siap belum? Kita duduk saja. Yaudah kalau gitu kita berdiri aja biar antusias ya. Berdiri semua ya. Berdiri. Kelihatan ibu nanti. Kelihatan ibu nanti. Oh, tidak. Bilang ibu ya. Aku nak berdiri ibu. Kita tak cukup. Oke, kita mulai ya dari Mama dulu ya. Sekarang 1, 2, 3. Oper temannya. DJ Brut. Simpan dulu pertanyaannya, nanti kita kumpulkan maju sama-sama di depannya. Oke, kita lanjut lagi. Wala mo. Mati. Kampet. Siapa dia? Ya. Oke, dia jawab pertanyaan duluan ya. Kita simpan dulu. Musik. Depan. BDA nomor 3 ya. Satu lagi. Gong. Kampet. Depan. Ayo jalan. Ke belakang oleh depan kah? Lagi dari itu. Tiga lagi besok kita main depan lagi. Ada tuh yang Oke, siapa tadi yang dapat pertanyaannya? Maju ke depan ya. Yang paling terkini siapa? Terus meja. Langsung jawab pertanyaan nomor 1, Faisal. Oh, ada teman, Bu. Ada, Bu. Ada dong. Nariu. Pertanyaan pertama yaitu apa isi dari perjanjian bunganya? Isi dari perjanjian bunganya yang pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC
Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal di goa saja. Makassar harus membayar kerugian peperangan. Sultan Hasanuddin harus mengaku Arum Palaka sebagai Raja Kone. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC, dan benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Pronghorta. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa lama perang rakyat Makassar melawan VOC berlangsung? Yaitu 4 tahun dari 1666 sampai 1669 Masehi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, strategi apa yang digunakan VOC untuk dapat menaklukkan kerajaan Makassar? Memotong menjadi lebih kecil agar mudah ditaklukkan. Strategi ini pernah diterapkan di Indonesia, tepatnya saat perang Makassar pada waktu itu. VOC sebagai fungsi dagang Hindia Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan kedua dan kota Makassar tahun 1669. Tanya ke teman-teman dulu apakah ada tambahan atau Baik, buat teman-teman, apakah ada jawaban yang lain? tidak ada? Pas. Siapa tokoh perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC? Tokohnya yaitu Sultan Hasanuddin, Patimura, dan La Tenritata. Oke, selanjutnya dulu ya. Kasih apresiasi. Masih mau game lagi nggak? Masih mau. Kita buka sesi kedua ya kalau kayak gitu ya. Ya Bu. Ini Bu. Bagian angka. Kalau yang untuk sesi kedua ini ada hukumannya ya. Jadi harus bisa jawab. Hitung sampai 3. Kalau nggak bisa jawab nanti ada hukumannya. Dari sini. Oh iya udah dari sini. Berdiri lagi, Bu. Berdiri semua. Berapa soal, Bu? Ini 1. 3 kita selesai ya. 3 soal lagi. Mulai, Bu. Sekarang, Bu. Sekarang. Oke. 1, 2, Lanjut. Udah. Rasanya suka goyang. Ya, balik lah. Ayo. Kamu belakang dia. Belakang dia. Di depan siapa? Nampak ibu ini. Cindy, Bagi kalau depan. sekarang jawab ya. Pertanyaannya aku Tapi iya, ini pertanyaan nomor 5. Ya, Cindy. Pertanyaannya bagaimana dampak perjanjian Bungaya bagi rakyat Makassar? Di sini aja jawab, Bu. Iya, Bu. 3, Perang Makassar yang berlangsung tahun 2, Suaranya 4 merupakan suatu perang yang paling berat dihadapi VOC di Nusantara. Merupakan refleksi
evaluasi dari kompetisi antara Kesultanan Makassar dengan VOC dalam dunia perdagangan. Sudah? Makasih Sakirin. Daboy. Kuya Bimber na lah. Joget apa nyanyi? Kuya Bimber. Pantun. Daboy. Markoy. Ay, satu. Markoy. Nyanyi Sabang pada Baru juga nyari dapur. Senang nggak main kayak? Ada hukum nunggu. Oke, selanjutnya ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Anak bisa? ya Ya, tolong simpulkan ya. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu pekarangan di benteng Somba Oku menandai berakhirnya kuasa Sultan Barat dan Kesultanan Goa Talo sebagai kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dipaksa turun tanda dan mengasingkan diri. Pada 12 Juni 1670 ia meninggal dunia. Perang Makassar memberikan dampak besar bagi sejarah Indonesia. VOC berhasil mengamankan monopoli perdagangan di Nusantara bagian timur dan memperluas kekuasaannya. Namun, perlawanan yang gigih dari Sultan Hasanuddin dan rakyat Makassar menjadi simbol perjuangan melawan penjajah dan penindasan. Sultan Hasanuddin kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia atas keberadaannya melawan VOC. Sudah, Bu. Terima kasih anak. Jadi karena itu sudah selesai pembelajaran pada hari ini, penjelasannya juga sudah paham semuanya kan? Sudah, Bu. Jadi mengingat waktu, ada yang tahu pembelajaran berikutnya apa? Tentang perlawanan apa? Patindra udah, Padri. Jadi kalau ada yang salah, Ibu mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi ya. Orang lagi siapa? Iya sih.